Halo teman-teman, ini bisnis tanah digital ya. Tanah digital itu cuma butuh satu aplikasi aja teman-teman ya. Namanya Token Pocket ya. Jadi Token Pocket ini ada di Play Store, hurufnya disambung ya, Token Pocket, terus TP warna biru kayak gini, ini di Play Store ya. Ini aplikasi dunia ya teman-teman ya. Jadi nggak usah khawatir tentang reputasi dari TP ini ya teman-teman ya. Nah, ini aku kasih lihat ya. Jadi ini aku masuk ke dalam TP. Nah, ini aku dapat 739 ya teman-teman. Dapat 739. Nah, 739 ini dolar ya, dalam bentuk dolar. Jadi aku modal 35 dolar. Sekarang udah jadi 739. Nah, 739 ini kalau di kalkulator itu jumlahnya berapa kita lihat ya. Nah, ini 739 kalau dikali 15.000, aku udah dapat segini nih, teman-teman. Udah dapat 11 juta. Nah, kalau modalnya tuh 35 dolar itu 600.000. Jadi dari 600.000 aku udah dapat 11 juta nih, teman-teman. Ya, ini jos banget ya bisnis tanah digital ini, mantep banget. Nah, ini aku jelasin dulu tentang perbedaan tanah digital ya, teman-teman. Jualan tanah dunia maya sama dunia digital ya. Nah, ini. Jadi MFB. Nah, ini dia. Nah, gini ya. Jadi nih teman-teman ya, perbedaan bisnis tanah di dunia nyata sama dunia digital. Nah, kalau dunia nyata itu harganya mahal-mahal ya teman-teman ya. Nih, harganya mahal-mahal. Kalau tanah di kuburan aja mahal ya, 2 kali 1 aja mahal. Terus kalau mau murah ya harus belinya di gunung-gunung ya, gitu ya, biar murah. Nah, kalau di sini harganya murah-murah ya teman-teman. Harganya murah-murah. Harganya itu berapa sih? Nah, ini saya kasih tahu harganya ya. Nah, ini harganya nih teman-teman. Nah, ini harganya itu ada harga murah sampai harga mahal. Dari harga 5 dolar, 10 dolar, 20 dolar ya, murah-murah ya, sampai harga yang 10.000 dolar ya. Ini kalau di total semua ya, kalau diborong semua tanahnya itu sampai ke angka 20.000 ya teman-teman. 20.000 dolar. Ini kalau diborong semua. Ini kalau dikali kurs sekarang, ini 300 juta teman-teman kalau mau diborong semua ya gitu. Jadi ini ada tanah murah, ada tanah mahal ya. Rata-rata sih pada belinya yang murah-murah aja ya. Nah, gitu. Nah, kalau di sini ya teman-teman ya, itu hanya orang-orang tertentu aja yang bisa jualan tanah. Nggak semua orang bisa jualan tanah kalau di sini ya, karena harganya mahal-mahal. Nah, kalau di sini semua orang itu bisa jualan tanah teman-teman ya, karena harganya murah-murah itu tadi ya. Nah, kalau di sini teman-teman ya, ini hanya satu kali aja jualan tanahnya. Misalnya kita jualan tanah ke orang, ya udah kan tanahnya udah pindah tangan ya. Jadi sudah berpindah tangan. Jadi kita nggak bisa jual lagi tanah tersebut ya kan. Nah, kalau di sini kita beli sekali itu bisa dijual berkali-kali tanpa batas teman-teman. Tanpa batas. Ini ngeri banget sih, ini edan banget ya. Terus kalau di sini ya teman-teman ya, ini harus beli dulu baru punya tanah ya. Harus beli dulu baru punya tanah. Nah, kalau di sini nggak harus beli dulu teman-teman baru punya tanah ya, nggak harus. Nah, contohnya kayak saya waktu itu awal-awal beli 3 tanah ya teman-teman. Saya beli 3 tanah. Sekarang saya udah punya 6 tanah ya. Sudah punya 6 tanah. Jadi saya punya tanah keempat, tanah kelima, tanah keenam ya. Sudah punya 6 tanah. Nah, gitu. Jadi saya punya tanah keempat ini gratis nggak bayar lagi. Terus tanah nomor 5 juga gratis nggak bayar lagi. Tanah nomor 6 juga gratis, saya nggak bayar lagi gitu. Jadi sekarang saya udah punya 6 tanah. Sekarang OTW tanah ke-7 ya gitu. Jadi kita bisa punya tanah banyak tanpa harus bayar lagi teman-teman. Ini keren banget ya. Nah, terus abis itu ini mantap banget ini tanah digital ini ya teman-teman ya. Terus abis itu yang ini teman-teman ya, kalau di sini hanya punya satu sumber income aja teman-teman. Nah, kalau di sini ini kita bisa punya banyak sumber income nih di sini. Ya, kalau di sini kan kalau kita udah jualan satu tanah ya udah selesai, income kita stop sampai di situ kan. Nah, kalau di sini ini kita bisa punya banyak sumber income. Nah, gimana kok bisa punya banyak sumber income? Nah, gini, kayak saya tadi, saya punya 6 tanah ya kan, punya 6 tanah. Berarti saya bisa dapat duit dari tanah nomor 1, saya bisa dapat duit dari tanah nomor 2, saya bisa dapat duit dari tanah nomor 3, saya bisa dapat duit dari tanah nomor 4, nomor 5, nomor 6 gitu. Jadi saya punya 6 sumber income. Nah, kalau misalnya kita cuma punya satu tanah aja, berarti sumber income kita hanya satu dari tanah nomor 1 aja gitu. Jadi makanya kita punya banyak tanah itu income-nya jauh lebih besar daripada punya sedikit tanah gitu teman-teman. Nah, terus abis itu ya teman-teman ya. Nah, di sini itu bisa ada passive income di sini. Di sini nggak ada passive income, sorry. Nggak ada passive income. Jadi kalau udah jualan tanah, ya udah selesai, stop sampai di situ income. Nah, kalau di sini ini bisa passive income teman-teman. Nah, kenapa kok bisa passive income? Nah, ini contohnya kayak Mas Berto ya. Mas Berto itu punya 113 pembeli tanah. Nah, berarti Mas Berto tuh sekarang udah passive income. Dia apes-apesnya itu dia dapat 1 juta sehari ya, 1 juta sehari. Kadang 2 juta, kadang 3 juta, kadang 4 juta, kadang 5 juta. 2 minggu yang lalu dia pernah sampai 5 juta sehari dalam satu hari ya. Terus Mas Abu ya, Abu Maulana, itu dia dapat bisa sampai 10 juta dalam satu hari. Jadi dia udah terkumpul sekitar 300 juta. Nah, 300 juta itu dia buat bikin restoran ya gitu teman-teman ya, ngeri banget ya. Terus Mas Ivan itu dia sudah punya 11 tanah. Nah, sekarang dia udah passive income teman-teman. Itu dia sudah dapat 200 juta hanya dalam 2 bulan. Itu ngeri banget sih gitu ya. Mantap banget ini. Nah, terus di sini teman-teman ya, ini nggak connect sama metaverse ya. Metaverse itu kan teman-teman tahu sendiri ya. Kalau teman-teman nggak tahu metaverse, bisa googling dulu di Google atau di YouTube ya. Apa itu metaverse? Apa itu tanah digital metaverse? Nah, kalau di metaverse ini tanahnya 3D teman-teman. Kalau di metaverse ini tanahnya 2 dimensi. Nah, kalau tanahnya 3D itu kita bisa bangun sesuatu di situ ya. Kita bisa bangun kolam renang, bisa bangun home theater, bisa bangun garasi di situ ya. Gitu, bisa bangun taman gitu ya, taman bermain gitu ya. Nah, itu bisa kalau di
di metaverse? Kalau di metaverse belum bisa. Kalau di metaverse itu tanahnya 2 dimensi. Jadi hanya untuk bisa jual beli tanah aja, nggak bisa untuk dibangun ya teman-teman ya gitu. Nah kalau di sini nanti kita connect ya teman-teman ya. Kita connect sama tanah di metaverse nih. Ya karena ada roadmapnya ya. Ada roadmapnya. Ini saya mau tunjukin roadmapnya seperti apa ya. Nanti kita balik lagi ke sini ya teman-teman ya. Nah ini ada roadmapnya. Ini saya tunjukin roadmap. Nah ini teman-teman ya. Ini ada di dalamnya metaverse ya. Ini ada roadmap ya teman-teman bisa lihat ya. Ini kita masih awal banget ya teman-teman karena hijaunya baru satu ya. Ini kita masih awal-awal banget. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ketinggalan karena ini baru awal ya. Ini hijaunya cuma satu. Nanti hijaunya ada 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai bawah. Nah ini teman-teman ujungnya itu adalah metaverse. Nah ini ya ujungnya itu ada metaverse ya. Jadi nanti suatu saat kita akan connect dengan metaverse. Siapa tahu kita tetanggaan ya rumahnya ya di dalam metaverse itu ya nanti suatu saat ya gitu teman-teman ya. Ini keren banget ini metaverse ini. Oke, udah. Terus kita lanjut lagi ke sini ya teman-teman ya. Nah sekarang ya yang ini ya teman-teman, ini nggak bisa diwariskan ke anak ya. Kenapa nggak bisa diwariskan ke anak? Karena belum tentu anak tuh suka sama bisnis properti bapaknya ya, belum tentu ya gitu. Nah kalau di sini bisa diwariskan ke anak ya. Caranya bagaimana? Ya kita tinggal kasih aja passwordnya ke anak, nanti anak langsung dapat income-nya ya, gampang sekali ya gitu doang. Nah terus kalau di sini nggak bisa jualan sampai luar negeri ya, karena tanahnya di Indonesia ya teman-teman. Gimana mau jualan sampai ke luar negeri nggak bisa ya. Nah kalau di sini kita bisa jualan sampai luar negeri teman-teman ya. Misalnya teman-teman punya teman TKI, TKW atau bule sekalipun ya kan, itu bisa jualan tanah digital itu bisa teman-teman, karena memang sudah dirancang untuk internasional ya teman-teman. Jadi kita bisa jualan sampai ke luar negeri. Nah kalau di sini kita kerja sendirian teman-teman. Kita kerja sendirian. Misalnya teman-teman jualan tanah atau jualan properti ke orang, ya udah sendirian aja, closing sendiri ya, senang sendiri aja gitu ya. Nah kalau di sini kita kerja tim ya teman-teman ya. Kerja tim itu maksudnya gimana? Ya kita kerja tim gitu. Jadi misalnya nih teman-teman butuh bantuan penjelasan presentasi, ya udah tinggal panggil sponsornya aja atau tinggal panggil leadernya aja untuk presentasi, bantuin presentasi, itu bisa ya teman-teman ya. Seperti itu. Jadi kita kerja tim di sini ya. Nah kalau di sini ya itu bisa terjadi sengketa tanah, bisa ya teman-teman. Bisa terjadi sengketa. Kalau di sini nggak bisa terjadi sengketa tanah tuh nggak bisa ya. Nah kalau di sini ini bisa kena tsunami, bisa kena gempa ya teman-teman ya. Nah ini kalau kena tsunami rata, ini tanahnya rata meskipun kita punya sertifikat. Kalau kena tsunami rata ini ya, kayak misalnya di Aceh itu ya, itu rata ya teman-teman ya. Nah kalau di sini itu nggak ada tsunami teman-teman, karena tsunami hanya ada di dunia nyata. Kalau dunia digital tuh nggak ada tsunami teman-teman ya. Nah kalau di sini ya, nah ini yang keren ya teman-teman ya. Di sini yang keren ya, nomor 13. Ini pembeli tanah itu nggak bisa jadi agent kita. Jadi kalau pembeli tanah itu udah beli tanah kita, ya udah selesai, income-nya udah selesai, udah begitu aja gitu, selesai, stop sampai di situ. Nah kalau di sini ya teman-teman, ini kerennya ya teman-teman ya. Kalau di sini itu pembeli tanah itu otomatis jadi agent kita, itu otomatis ya teman-teman. Jadi enaknya itu begitu. Jadi kalau dia jadi agent kita, kalau dia jualan tanah, kita ikut kecipratan teman-teman. Nah gitu, ini enaknya pembeli tanah di dunia digital teman-teman ya, tanah di digital. Nah ini otomatis jadi agent tanah. Ini ngeri banget sih. Ini yang bisa bikin passive income tuh ya, ini nomor 13 ini teman-teman ya, gitu seperti itu. Oke, sekarang saya mau tunjukkan ini ya, bentuk tanahnya seperti apa ya teman-teman. Nah ini tanahnya seperti ini teman-teman ya. Tanahnya kotak-kotak begini ya, kotak-kotak begini gitu ya, gampang sekali ya kotak-kotak begini. Nah ini ya, sampai bawah ya. Nah gitu. Nah ini tanahnya 2 dimensi seperti ini ya. Ini kita bisa jual-jual berkali-kali tanpa batas ya teman-teman. Ini ngeri banget sih. Dan banget potensi income-nya teman-teman. Nah ini kalau tanahnya hijau-hijau begini teman-teman, berarti tanahnya aktif ya. Kalau tanahnya hitam-hitam begini berarti nggak aktif ya. Gampang sekali ya teman-teman ya, nggak susah. Nah sekarang saya mau jelasin tentang angka-angka atau sama simbol-simbol yang ada di sini ya, biar teman-teman paham ya. Jadi gini teman-teman, di sini ada angka 1, berarti ini tanah nomor 1, ini tanah nomor 2, terus ini tanah nomor 3 ya, ini tanah nomor 3, tanah nomor 4, terus aja sampai bawah ya teman-teman ya, sampai mentok tanah nomor 12 ya. Ini gampang sekali, tanah nomor 12 mentok di tanah nomor 12 gitu ya. Nah terus saya ke atas lagi, terus ini, nah ini di sini, nah ini ada 5D, ini maksudnya 5 dai ya, 1 dai itu $1, jadi ini kita sebut aja $5 ya. Berarti harga tanah kafling 1 itu harganya $5 ya, gampang sekali. Harga tanah nomor 2 itu $10 ya, gampang sekali. Ini tinggal dikali 2 kali 2 aja, 5 kali 2 10 ya, 10 kali 2 20 gitu ya. Nih ya 20, tanah nomor 3 20, tanah nomor 4 40, terus aja sampai bawah ya teman-teman ya, sampai bawah sampai tanah nomor 12 ya. Tanah nomor 12 ini 10.000 ya dolar. Nah ini tanah nomor 12 ini tanah paling edan, paling elit, paling mewah teman-teman ya. Nah ini tanah nomor 12 ini kenapa dibilang tanah paling elit ya teman-teman, karena ini harganya $10.000. Ini $10.000 ini kalau dikali kurs sekarang 15.000 itu 150 juta teman-teman. Ini edan banget ya, 150 juta loh. Nah ini kalau misalnya kita punya tanah nomor 12, kalau ada yang beli tanah kita di sini ya, ini kita langsung ditransfer segini ya, ini langsung masuk ke wallet kita masing-masing ya, nggak pakai lama alias real time ya teman-teman, langsung ditransfer $10.000. Ini kalau dikali 15.000 kurs sekarang ini 150 juta teman-teman. 150 juta langsung masuk ke wallet kita. Ini kalau kita dapat 2 pembeli tanah, berarti kita dapat $20.000. Ini ngeri banget ya, ini edan banget. Nah makanya sih kenapa sih orang-orang berbondong-bondong beli tanah digital ya teman-teman.
Karena apa namanya, ini tanahnya paling edan, paling elit teman-teman, $10.000 ya. Karena suatu saat kita pasti akan memiliki tanah ini teman-teman, tanpa harus bayar lagi, tanpa harus keluar uang lagi gitu. Nah, entah kapan ya, entah beberapa bulan lagi, entah beberapa tahun kemudian ya, kita pasti akan memiliki teman-teman. Asal kita sabar sama rajin aja, kita pasti memiliki tanah nomor 12 ini ya. Sabar aja gitu ya. Ini kalau kita udah memiliki tanah nomor 12 ini, wah ini edan banget sih. Ini udah mentok ya, penghasilan tertinggi tanah nomor 12 ini. Mantap. Nah, sekarang saya balik lagi ke atas ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini. Ini ada angka 34. Berarti ada 34 orang yang beli tanah nomor 1ku. Gitu ya, gampang ya. Ada 34 orang beli tanah nomor 1ku. Nah, ini kalau yang sini ada 35 orang beli tanah nomor 2ku. Gitu ya. Gampang ya, nggak susah ya. Terus aja sampai bawah begitu ya. Nah, sekarang yang ini namanya cycle ya. Cycle. Jadi kalau ini tanahnya udah penuh, nanti ini cycle-nya bertambah satu ya. Gampang ya. Nanti dikosongin lagi. Kalau udah penuh dikosongin lagi. Nanti kalau ini udah penuh terus dikosongin lagi, ini cycle-nya bertambah satu lagi jadi 7. Kalau udah penuh dikosongin lagi jadi 8, penuh kosongin lagi jadi 9. Terus aja begitu terus ya teman-teman ya. Sampai nggak terbatas, mau berapa cycle bebas ya gitu. Nah, sekarang saya kasih tahu ininya ya. Oh ya, ini ada S6 ya teman-teman. S6 itu di bawah kita ada 6 titik ya. 1 2 3 4 5 6. Gampang ya. Kalau S6 ada di bawah kita ada 6 titik. Titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, titik 5, titik 6. Gampang ya teman-teman ya. Ini juga sama ya. S6 ada 6 titik. Nah, ini S3. Kalau S3 di bawah kita ada 3 titik teman-teman ya. Titik 1, titik 2, titik 3. Nah, begitu aja ya. Gampang ya teman-teman. Nah, formatnya begitu ya. Formatnya cuma begini. S6 2 kali, S3 1 kali ya. S6 2 kali, S3 1 kali nih ya. S6 2 kali, S3 1 kali, terus aja sampai bawah ya. S6 2 kali, S3 1 kali. Gampang ya, nggak susah. Nah, sekarang aturan mainnya bagaimana? Nah, ini saya mau jelas. Aturan mainnya gimana sih? Nah, gini. Pokoknya inget-inget aja teman-teman ya. Kalau yang S6 berarti titik 1, titik 2, titik 6 kita nggak dapat duitnya. 1 2 6 kita nggak dapat duit. Inget-inget aja ya teman-teman ya. Titik 1, titik 2, titik 6 kita nggak dapat duit. Nah, titik 1, titik 2 ini larinya bisa random teman-teman. Bisa random. Random itu maksudnya gini. Larinya itu bisa ke sponsor, bisa ke upline, bisa ke crossline, bisa ke downline gitu. Pokoknya kita nggak berhak atas titik 1, titik 2 gitu. Ini bisa lari kemana aja, random ini gitu. Ini udah by system ya gitu. Nah, kalau yang titik paling akhir itu larinya ke sponsor, udah pasti ke sponsor larinya gitu. Jadi ingat-ingat sekali lagi ya teman-teman, titik 1 2 6 kita nggak dapat duit. Memang udah dari sananya begitu ya teman-teman ya. Nah, kita dapat duitnya dari titik nomor 3 4 5. Gampang ya, titik 3 4 5 kita dapat duit. Titik 1 2 6 kita nggak dapat duit ya. Gampang ya. Kalau S6 seperti itu, ingat-ingat aja. Nah, sekarang yang S3. Nah, kalau S3 berarti kita nggak dapat duit di titik nomor 3. Kita dapat duitnya dari titik nomor 1, nomor 2. Gampang ya, titik nomor 3 kita nggak dapat duit. Ini larinya udah pasti ke sponsornya, udah pasti ya. Larinya udah pasti ke sponsornya. Gampang ya teman-teman. Nah, sekarang saya jelasin bagaimana sih caranya kita bisa dapat tanah tanpa harus bayar lagi. Nah, gimana caranya? Ya, itu keren tuh pertanyaannya. Cara mendapatkan tanah tanpa harus bayar lagi. Nah, sip. Jadi gini teman-teman ya. Ini tanah nomor 7 masih ketutup ya. Ini tanah nomor 7 masih ketutup. Nah, caranya gimana sih saya bisa buka ini tanah nomor 7 tanpa saya harus bayar segini, tanpa saya harus bayar $320 ya gitu. Nah, gini caranya. Caranya adalah di tanah sebelumnya ya, tanah nomor 6 berarti ya. Nah, ini titik 1, titik 2 itu ditabung by system. Ingat-ingat teman-teman. Ditabung by system ya. Gampang ya. Ditabung by system. Nah, 2 titik ini harganya berapa sih? 2 titik ini harganya 160 dikali 2. Nah, 160 dikali 2 berapa teman-teman? 320 bener ya? Nah, ini 320. Jadi 2 titik ini untuk modal untuk buka kafling nomor 7. Gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak susah ya. 2 titik ini ditabung by system untuk buka kafling nomor 7. Jadi kita belum bisa menikmati dulu nih duit yang ada di titik 1, titik 2 kita belum bisa menikmati ya, karena ditabung by system. Gitu ya teman-teman ya. Gampang sekali. Nah, sekarang ya S6. Nah, S6. Jadi contoh, ini misalnya aja ya. Ini kan udah kebuka ya tanah nomor 5. Ini misalnya aja contohnya kafling nomor 5 ini masih ketutup ya. Masih ketutup misalnya ya. Misalnya. Nah, gimana cara ngebuka kafling nomor 5? Nah, gini caranya. Titik 4 dan titik 5 itu ditabung by system. Ya, inget-inget ya. Ditabung by system. Titik 4, titik 5 ditabung by system. Itu harganya berapa? Harganya 40 dikali 2. Ya, $40 dikali 2 berapa teman-teman? 80 kan? Nah, bener 80 ya. Jadi 2 titik ini, titik 4 sama titik 5 itu ditabung by system untuk beli kafling nomor 5. Gampang ya? Nggak susah ya? Nah, berarti kita nggak dapat duit dari titik nomor 1, 2, 6, titik 4, titik 5 ditabung by system, berarti kita cuma dapat di titik nomor 3 aja. Nih, titik nomor 3 ya. Nggak apa-apa, sabar aja ya. Memang begitu sistemnya ya, begitu. Ya, gampang sekali. Nah, sekarang kita simulasi teman-teman. Nah, simulasi. Ini contohnya aja ya. Contohnya teman-teman ini beli kafling 9. Nah, misalnya ya, 9 kafling tuh harganya 9 kafling tuh harganya 40 juta ya. Ini contoh aja ya. Misalnya teman-teman beli 9 kafling dari tanah-tanah saya. Nah, saya kan punya 6 kafling kan ya, teman-teman ya. Nih, 6 kafling. Nah, teman-teman mau beli 9 kafling misalnya begitu kan. Nah, saya dapatnya berapa nih? Nah, gitu kan pertanyaannya, saya dapatnya berapa? Nah, saya dapatnya berapa itu nggak bisa dipukul rata, nggak bisa, teman-teman ya. Nggak bisa dipukul rata. Jadi kita di sini ngitungnya harus case by case, kafling per kafling ngitungnya. Nggak bisa dipukul rata, nggak bisa. Oke? Nah, caranya begini. Nah, kita ngitungnya, kita lihat dulu kafling pertama. Nah, kafling ke-1 posisi matriksnya bagaimana? Ini inget-inget aja titik 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, kafling pertama ini berarti teman-teman kalau join masuknya di titik nomor berapa? Nah, gitu. Titik nomor ke-5 ya.
gitu ya teman-teman, karena di sini yang kosong. Kalau ada isinya berarti ada angka 8 miring nih ya. Nah ini kalau ada angka 8 miring ini berarti udah ada isinya. Kalau kayak gini berarti kosong. Berarti teman-teman masuknya di sini kan, titik nomor 5. Nah kalau titik nomor 5 berarti aku dapat $5, aku dapat teman-teman ya gitu. Nah gitu ya, gampang ya, nggak susah. Sekarang kafling nomor 2. Nah kafling nomor 2 kalau posisinya kayak gini berarti teman-teman masuk di titik nomor berapa? Nah berarti masuk di titik nomor 4 ya gitu ya. Nah karena teman-teman masuk di sini berarti kan ini titik paling akhir. Nah kalau titik paling akhir berarti saya nggak dapat nih $10, saya nggak dapat. Ini larinya ke sponsor, udah pasti larinya ke sponsor, udah pasti gitu ya. Nah sekarang kafling nomor 3. Nah kafling nomor 3 masih kosong semua, berarti teman-teman masuknya di titik nomor berapa? Betul, nomor 1 ya, ini ya di sini ya. Berarti kalau teman-teman masuk di sini berarti aku dapat $20, aku dapat gitu ya. Gampang kok, nggak susah ya. Sekarang kafling nomor 4. Nah kafling nomor 4 posisinya begini berarti teman-teman masuk di titik nomor berapa? Nomor 6 tuh, nomor 6 itu udah pinter ya, berarti teman-teman ini MLM lovers berarti. Nah gitu. Nah kalau masuk di sini berarti aku nggak dapat nih $40, aku nggak dapat. Ini larinya ke sponsor $40-nya. Gampang ya. Terus titik kafling nomor 5. Nah kafling nomor 5 masih kosong semua, berarti teman-teman masuknya di titik nomor berapa? Oh ternyata teman-teman masuk di titik nomor 1, berarti benar sekali. Kalau masuk di titik nomor 1 berarti aku nggak dapat nih $80, aku nggak dapat ya. Gampang ya. Nah sekarang kafling nomor 6. Nah kafling nomor 6 berarti teman-teman masuk di titik nomor berapa? Oh ternyata masuk di titik nomor 2 ya, begitu ya. Nah kalau masuk di titik nomor 2 berarti aku nggak dapat nih 160. Loh kok nggak dapat? Gimana Mas Juna? Kok nggak dapat gitu kan? Ya karena titik nomor 1, titik nomor 2 ini ditabung by system ya, by system untuk ngebuka kafling nomor 7 gitu teman-teman. Jadi kita belum bisa menikmati dulu dua titik ini seharga 160 dikali 2. Nanti kalau kafling nomor 7 sudah kebuka, kita bisa menikmati titik 1, titik nomor 2 ini next time gitu ya teman-teman ya. Mantap kali. Udah begitu aja teman-teman untuk penjelasan dari simulasi. Oh ya saya lupa ya, kafling nomor 7 gimana? Udah jelas saya nggak dapat, pasti 320 saya nggak dapat karena saya belum punya kafling nomor 7. Ini 320 larinya ke sponsor saya. Nah ini kafling nomor 8 saya juga nggak dapat, 640 ini juga larinya ke sponsor saya. Kafling nomor 9 ini saya juga nggak dapat, $1.200 ini larinya ke sponsor saya juga. Jadi sponsor saya tuh untung 3 kafling, saya rugi 3 kafling gitu, karena saya cuma punya kafling nomor 6 aja gitu ya teman-teman ya. Gampang sekali cara ngitung-ngitungnya. Nah begitu aja presentasinya, nggak susah kan? Kalau masih bingung bisa GM-an sama saya, atau bisa ditonton lagi videonya ini sambil di pause pelan-pelan, di replay lagi, diulang-ulang aja nonton videonya ya gitu. Seperti itu presentasinya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di grup WA Tanah Digital Metafor. Jos teman-teman, mantap, thank you.